Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik? Luar biasa ya, Tuhan Yesus yang luar biasa. Adik-adik juga luar biasa kan? Kak Yosua? Luar biasa. Amin, kita semua luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan ya. Lagunya apa Kak Yosua? Potong bebek angsa? Bukan, yang lain. Apa ya? King Kong? Bukan, hari ini kan nanti kita mau bahas tentang doa. Jadi lagunya harus tentang doa. Apa tuh? Gitu. Apa ya? Mungkin dari tante? Iya, nanti kita mau nyanyikan lagu baca kitab suci, doa setiap hari. Tapi sebelum kita menyanyi, kita doa dulu ya. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu online. Berkati setiap kami yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, kita mau nyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay. Nah adik-adik, kita sudah menyanyi dan memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik siapin dulu ya Alkitabnya. Oke? Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, selamat bertemu kembali bersama Ibu Heni di ibadah sekolah minggu online GBI Tuhan Menyediakan. Nah adik-adik, hari ini sebelum kita mulai mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah berkesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati setiap kami sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Ayo siapkan dulu Alkitabnya. Hari ini Bu Heni mau cerita firman Tuhan mengenai doa yang sungguh-sungguh. Di Alkitab ada banyak sekali tokoh-tokoh ya yang berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga doanya dijawab oleh Tuhan. Nah hari ini salah satunya yaitu Bu Heni mau ambil dari kisah seorang wanita yang berdoa sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan seorang anak. Ya, ayo kita buka di firman Tuhan di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Sudah ketemu adik-adik?
1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Judulnya Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Jofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Nah, adik-adik, mungkin adik-adik sudah pernah dengar ya cerita firman Tuhan yang hari ini Bu Heni bacakan tadi. Cerita tentang lahirnya Samuel. Samuel itu adalah anak yang lahir dari Hana, di mana Hana sebagai ibu waktu itu tidak bisa melahirkan sebab kandungannya ditutup oleh Tuhan. Tetapi dia terus berusaha, dia terus meminta kepada Tuhan. Bagaimana kalau tadi kita baca ya, adik-adik lihat Pak Elkana ini punya 2 orang istri. Yang satu namanya Hana, yang satu namanya Penina. Penina ini punya beberapa anak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Sedangkan Hana tidak punya anak, jadi dia merasa sedih. Setiap kali datang ke rumah Tuhan, selalu dibuat gusar oleh
Penina. Sengaja ya dibikin kesal karena Hana tidak mempunyai anak, sehingga Hana merasa sedih, dia tidak mau makan dan mukanya muram. Kemudian dia terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Dari tahun ke tahun dia berdoa terus-menerus kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan supaya dia diberikan anak. Sampai suaminya Elkana bilang, "Kenapa sih kamu gak mau makan? Mukamu sedih, muram. Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki?" Tetapi Hana tetap menginginkan seorang anak laki-laki dari suaminya. Nah, adik-adik pernah nggak punya pengalaman sudah berdoa tapi kok sepertinya tidak dijawab-jawab sama Tuhan? Sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan sama Tuhan. Adik-adik bagaimana doanya? Doa yang sungguh-sungguh nggak seperti Ibu Hana ini? Apa jangan-jangan adik-adik doanya cuma sebentar aja? Adik-adik doanya cuma asal-asal aja? Ya cuma 2 menit saja, ya seperti orang minta saja. Kalau berdoa kita harus sungguh-sungguh seperti Ibu Hana ini. Dia berdoa sungguh-sungguh sambil menangis ya. Dia berdoa meminta kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Sampai-sampai ada Imam Eli melihat, wah ini perempuan kenapa ya? Kok mulutnya kumat-kamit ya? Nggak ada suaranya. Jangan-jangan dia mabuk. Kemudian ditegur sama Imam Eli, "Bu, mau sampai kapan mabuk terus?" Lalu Ibu Hana cerita, "Saya bukannya lagi mabuk, saya tidak minum-minum, saya ini lagi bersusah hati, saya lagi berdoa, saya lagi meminta kepada Tuhan supaya saya diberikan anak laki-laki, ya, saya supaya bisa punya keturunan." Nah, adik-adik, lalu Imam Eli bilang apa? "Oh, dikiranya tadi seorang perempuan yang sedang mabuk ya. Ya sudah, diberkatilah, kamu akan punya keturunan," kata Imam Eli. Nah, adik-adik, demikian juga kita. Adik-adik semua ya, kalau berdoa harus sungguh-sungguh seperti Ibu Hana ya. Berdoanya sungguh-sungguh. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh asal ngomong saja. Apa sih pergumulan yang adik-adik saat ini sedang doakan? Misalnya adik-adik ingin punya sepeda ya, atau adik-adik ingin tahun ini menjadi juara di kelas ya. Apapun yang adik-adik ingin doakan, yang adik-adik ingin supaya itu terjadi, ingat adik-adik harus berdoa sungguh-sungguh. Karena doa yang sungguh-sungguh itu seperti Ibu Hana akan dijawab oleh Tuhan. Ya, kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, setelah Ibu Hana berdoa sungguh-sungguh, firman Tuhan berkata di dalam ayat 20 ya. "Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan." Amin adik-adik. Doa yang sungguh-sungguh dijawab oleh Tuhan dan Ibu Hana dikabulkan permintaannya. Adik-adik, kalau kita semua mau sungguh-sungguh, pasti doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Sampai di sini cerita dari Ibu Heni. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami punya hati yang sungguh-sungguh seperti Hana berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjawab doa yang kami minta. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, seperti biasa ya, Ibu Heni ingatkan, setiap hari harus berdoa, baca Alkitab, menyanyi, menyembah Tuhan. Kemudian ajak papa, mama, kakak, adik, saudara-saudara yang ada di dalam satu rumah untuk melakukan mesbah keluarga. Karena mesbah keluarga menyenangkan hati Tuhan dan kita pun dalam perlindungan Tuhan. Amin.
Terima kasih, sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi udah dengarkan firman-Nya seperti apa? Nah, buat adik-adik yang lagi mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa kalau teman adik-adik berdoanya harus sungguh-sungguh loh. Supaya apa? Supaya doanya adik-adik itu dikabulkan. Nah, sekarang ayat emasnya buat minggu ini adalah ada di Yohanes 14 ayat 14 juga. Isinya apa? Yaitu, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya ya. Jadi adik-adik jangan pernah lupa kalau adik-adik mau meminta sesuatu dalam nama Tuhan, berdoanya sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus mengabulkan. Nah, sekarang mari kita berdoa, kita berterima kasih buat Tuhan untuk ibadah hari ini. Kita berdoa ya, mari kita lipat tangannya, kita tutup mata kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini kepada kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu, setiap doa yang kami naikkan dengan tulus di dalam hati kami, semuanya Bapa, kami percaya Engkau akan mengabulkannya Bapa. Kiranya Bapa, Engkau yang menjaga setiap kami, Engkau menjaga papa mama kami, Engkau juga ya Bapa yang terus memberikan kepada kami semua kesehatan ya Bapa. Terima kasih Bapa, atas di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, sekarang kita waktunya berdoa Bapa kami. Oke, kita berdoa sama-sama lagi ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan. Happy Sunday.